Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha memberi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ayat 109 kepada Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Al-Marjan TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertobat dan membersihkan segala noda dosa tersebut dengan kehadiran bulan suci Ramadan. Maka layak kiranya kita berucap marhaban ya Ramadan. Hal ini mengingat kesempatan dan peluang meraih derajat takwa, derajat tertinggi manusia di sisi Allah, sangatlah terbuka pada bulan penuh barokah ini. Bila diisi dengan amal ibadah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan demikian maka melalui ibadah puasa Ramadan yang kita amalkan dapat membuahkan hasil berupa takwa. Sebagaimana Allah janjikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian saum, berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sungguh Allah telah memperhitungkan bahwa mereka yang bersedia memikul perintahnya untuk menjalankan puasa Ramadan hanyalah orang-orang yang beriman. Sebab ibadah puasa Ramadan ini memang adalah suatu perintah yang membutuhkan pengorbanan, kesenangan diri dari kebiasaan setiap hari. Ibadah puasa ini adalah suatu perintah yang memerlukan kesabaran dari titik nol, dari sahur dini hari hingga berbuka di senja hari. Artinya, kesabaran dalam kebaikan yang selalu dijalani sejak gejolak usia muda sampai di penghujung usia senjanya yang sudah mulai renta dan butuh perhatian semua. Ibadah puasa ini adalah suatu ibadah yang menuntun hamba-hambanya untuk berjiwa optimis menatap masa depan, bahwa masih sangat-sangat terbuka harapan untuk menggapai prestasi. Mengingatkan juga hamba-hambanya untuk bangkit dari keterpurukan, dinamis, menatap hari esok yang cerah, serta bersemangat pantang putus asa dari mengharap rahmat dan ridho Allah. Maka dari itulah sahabat Al-Marjan TV, karena itu dalam ibadah puasa Ramadan, di samping segala persyaratan kita tempuh dengan sebaik-baiknya, mulai dari sahur hingga berbuka, yang wajib selalu kita jaga adalah keikhlasan di dalam jiwa kita. Ikhlas karena mengharap ridho Allah dalam melaksanakan saum ataupun puasa sangat penting sebagai landasan ibadah. Bukan hanya dalam ibadah saum, tetapi juga dalam segala amal perbuatan yang mengandung kebaikan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa aw yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya di dalam menjalankan agama dengan lurus, dan upaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ikhlas adalah semata-mata mengharap wajah, mengharap ridho Allah
Tidak ada tujuan lainnya, tidak ada tujuan politis, kepentingan pribadi, dan terbesit tujuan materi selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas di dalam memberikan nasihat, ikhlas pula di dalam menerimanya. Ikhlas sebagai pimpinan, membimbing umat atau makmumnya. Ikhlas pula setiap umat jika diarahkan menuju ridha Allah. Sehingga dengan ikhlas karena Allah itu, kita tumbuh menjadi orang-orang yang berbakti kepadanya. Beramal karenanya, kapan saja, dimanapun berada, dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Karena itu, orang-orang yang puasanya ikhlas, insya Allah terukir dalam lisannya yang indah. Manakala diajak menghujat orang lain tanpa hak, ketika dibujuk nafsu untuk merusak ukhuwah Islamiyah, terhujan di dalamnya kalimat inni shaimun, inni shaimun. Sesungguhnya saya sedang berpuasa, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Saya sedang menahan diri, saya sedang mengendalikan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan dan mengetahui segala batas-batasnya serta memelihara diri dari segala yang baik dipelihara diri darinya, niscaya puasanya itu menutupi dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Pada hadis lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Tuhan kalian dan sholatlah kalian 5 waktu dan puasalah kalian pada bulan Ramadan dan tunaikanlah zakat harta-harta kalian dan taatlah perintah atas kalian. Niscaya akan dimasukkan dalam surga Tuhan kalian. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Puncak keikhlasan di dalam kita hidup bermasyarakat, sebab kita tidak mungkin hidup sendirian, sebab nanti akan diterkam serigala syaitan yang sesat dan merusak. Adalah manakala kita ikhlas hidup terpimpin di dalam menjalan Al-Quran dan As-Sunnah. Hidup terpimpin artinya hidup yang diatur, diarahkan, diamanahkan oleh pimpinan kaum muslimin. Sahabat Al-Marjan TV, marilah bersama-sama kita memperbarui niat kita, kita memperbarui ketakwaan kita di dalam bulan puasa suci Ramadan ini. Mudah-mudahan atas izin Allah, puasa Ramadan kita pada tahun ini dapat membersihkan kita dari dosa-dosa yang telah lampau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.